Kita terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita semua terus menuju kepada kesempurnaan Kristus. Ya, karena itu saudara, untuk masuk surga itu tidak mudah. Jangan berpikir untuk ke surga itu mudah. Maaf, kita masuk ke istana negara aja sulit. Apalagi mau masuk surga, tidak semudah yang kita pikirkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-18 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Judul perikopnya di sana adalah tanggung jawab yang berat ya. Aduh, kalau mendengar kata tanggung jawab itu berarti ya satu kewajiban yang harus kita pegang di dalam mengikuti Yesus. Ada sebagian orang berpikir ikut Yesus itu enak, ikut Yesus itu santai-santai saja, ikut Yesus itu pokoknya sudah kita percaya, kita menjalani hidup begitu-begitu saja. Ternyata saudara, di dalam mengikut Tuhan ada tanggung jawab yang berat. Iya, kita akan baca apa sih tanggung jawab yang berat itu. Ibrani pasal yang ke-12 ya, kita akan lihat ayat yang ke-18 mulai. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh ya, dan api yang menyala-nyala, kata firman Tuhan. Kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Ayat 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu. Ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Iya, saudara, kita ini tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, bahkan kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kita tahu bersama saudara bagaimana kita belajar tentang bangsa Israel. Mereka itu pada zaman dahulu kalau mencari Tuhan tuh harus naik ke gunung. Dan kita tahu Tuhan juga beberapa kali menampakkan diri itu di gunung. Kita ingat peristiwa Tuhan menampakkan diri di Sinai ya kepada Musa. Jadi gunung itu dulu identik dengan tempat penyembahan. Tuhan menampakkan diri di gunung ya, mungkin karena memang gunung itu tempat yang tinggi ya, dan di sanalah Musa ya diundang Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bangsa Israel juga akhirnya melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, mereka melakukan penyembahan berhala di gunung-gunung. Mereka mencari bahkan menyembah dewa-dewa di sana. Ayat ini berkata saudara, kalau kita melihat di Ibrani pasal 12 ini, kalau saudara baca dari ayat yang pertama itu adalah bagaimana nasihat untuk kita ini bertekun di dalam iman saudara ya. Jadi di sini dikatakan kita ini sekarang udah tidak hidup lagi di zaman perjanjian lama. Seperti bangsa Israel dulu ya, kita ini sekarang tidak datang kepada gunung yang bisa disentuh. Ya, kita tidak datang dengan api yang menyala-nyala atau kekelaman, kegelapan dan angin badai. Seperti kita tahu bersama dalam perjanjian lama Tuhan menampakkan diri dalam bentuk angin, dalam bentuk badai ya. Tapi di zaman perjanjian baru tidak lagi seperti itu. Tuhan tidak lagi dicari di gunung-gunung yang tinggi. Kita nggak datang kepada gunung yang bisa disentuh. Atau kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepadanya. Sekarang ini kita tidak lagi, Tuhan tuh tidak lagi berbicara di dalam murka ya, dengan suara atau dengan bunyi yang menakutkan. Sehingga kita tahu bersama di zaman perjanjian lama orang tidak bisa menghampiri Allah dengan begitu saja. Karena Tuhan itu dulu begitu kudusnya, luar biasa, dan selalu kalau dia menampakkan diri ya, kemuliaannya itu begitu luar biasa sampai orang Israel itu menjadi takut. Kenapa? Karena manusia berdosa dan Allah itu begitu kudus. Tapi ayat ini berkata kita nggak lagi datang kepada gunung. Tuhan tidak lagi datang dengan kegelapan, angin badai, atau bunyi sangkakala, atau bunyi suara yang membuat kita hari-hari ini mungkin memohon supaya jangan dia berbicara lagi kepada mereka. Ya, ayat 20 bilang sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika ada binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu. Artinya apa? Kitab Ibrani ini sedang menerangkan kepada kita sebuah konsep tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Di zaman perjanjian baru kita tidak lagi melakukan hal-hal itu. Ya, Allah itu bukan sesuatu yang susah lagi untuk dijangkau. Orang gak perlu naik ke gunung untuk mencari Tuhan. Ya, tidak perlu lagi badai dulu datang baru Tuhan itu datang.
Ya, ayat 21 berkata, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tuhan di dalam perjanjian lama itu menjadi sesuatu yang mengerikan dengan murkanya. Ya, bahkan Musa berkata dia sangat ketakutan dan gemetar ketika harus berhadapan dengan Tuhan. Ayat 22 berkata di sana, tetapi kamu ini sekarang, kita ini sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita sekarang sudah datang kepada Sion, Bukit Sion, ya. Berbicara tentang satu tempat kemurahan, zaman perjanjian baru itu dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Tabir pemisah antara Allah dan manusia itu sudah terbelah. Pengorbanan dan darah Kristus itu yang akhirnya menyatukan manusia dengan Allah. Atas dasar pengampunan dosa oleh darahnya yang kudus, saudara. Kita sekarang datang kepada Bukit Sion, ya, kota Allah yang hidup, Yerusalem di sini dikatakan, ya, Yerusalem sorgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ini adalah sebuah gambaran tentang kekristenan di zaman perjanjian baru. Orang Kristen itu bersatu dalam kumpulan yang meriah dengan sukacita, saudara. Ayat 23 berkata, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar, ya, di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita semua terus menuju kepada kesempurnaan Kristus. Ya, karena itu saudara, untuk masuk sorga itu tidak mudah. Jangan berpikir untuk ke sorga itu mudah. Maaf, kita masuk ke istana negara aja sulit. Apalagi mau masuk sorga, tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, kita berada di satu kumpulan, ya. Kita berada di satu jemaat anak-anak sulung yang nama kita itu terdaftar di sorga, kata firman Tuhan. Ya, nama kita itu terdaftar, ya, di sorga. Karena itu saya selalu kalau berdoa, saudara, ya, di doa berkat selalu, Tuhan, ya, kami percaya bahwa nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-23 berkata, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara yang terkasih, ya, kita hari-hari ini datang kepada Kristus, ya, Sang Imam perjanjian baru yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kristus yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Hubungan yang tadinya rusak karena dosa, manusia harusnya menerima penghukuman dan murka Allah. Tapi karena darah yang tercurah itu, kita setelah datang kepada Kristus, di sini dikatakan pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Banyak orang yang datang bertanya kepada saya, berarti sekarang perjanjian lama itu udah gak dipakai lagi ya Bu? Tetap dipakai. Justru Yesus Kristus datang itu untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ya, Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama itu, saudara. Kita telah datang kepada Kristus. Mari kita mulai mengubah konsep, ya, pemahaman tentang Tuhan. Bahwa ketika kita menerima Yesus, jalan kepada Allah itu terbuka lebar untuk kita datang secara pribadi. Makanya kenapa saya selalu berkata, jangan titip doa kepada pendeta. Saudara bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara punya hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara gak perlu titip doa. Mari kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kedatangan Kristus, bahkan kematiannya di atas kayu salib, membawa jaminan dia adalah imam pengantara perjanjian baru yang akan membawa setiap kita, saudara. Banyak orang yang datang pada saya bertanya, Bu, saya ini banyak dosa. Saya jatuh bangun dalam dosa. Apakah Tuhan menerima saya dan apakah saya boleh datang kepada Tuhan? Saya bilang, yes. Tuhan itu menerima orang yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat, Tuhan pasti akan menerima kita. Dia Tuhan yang tidak bisa kita permainkan. Dia Allah yang mutlak. Kalau dia berkata dosa adalah penghukuman, maka itu akan terjadi.
Tuhan pegang janjinya. Dia adalah Allah yang komitmen dengan apa yang dia katakan. Tetapi puji Tuhan, dia juga Allah yang penuh dengan kasih setia, yang selalu memberi dan menunggu kita untuk bertobat sebelum murka itu dijatuhkan atas hidup kita, saudara. Ya, mungkin kalau kita membaca di perjanjian lama, orang-orang yang hidup dalam dosa itu langsung dihukum, langsung mati. Sekarang kita ada di zaman perjanjian baru di dalam kasih karunia. Justru kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Ada orang yang main-main dengan pelayanan. Ada orang-orang yang main-main dengan Tuhan. Sudah melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, singers, WL, main musik, tapi selingkuh jalan terus. Ya, karena orang tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Dan mereka berpikir, buktinya saya selingkuh, hidup saya tetap diberkati. Saya selingkuh, buktinya pelayanan saya aman-aman aja. Hati-hati saudara, kita hidup di zaman perjanjian baru. Itu kasih karunia terbuka lebar bagi kita yang mau bertobat. Tapi ingat, dosa tetap dosa. Penghukuman Tuhan tetap berlaku bagi mereka yang bermain-main dengan anugerah Tuhan. Kita datang kepada Kristus sebagai imam perantara perjanjian baru yang darahnya telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Pergumulan, tekanan, persoalan terasa semakin berat hari-hari ini. Tapi satu hal Tuhan ingatkan kita saudara hari ini. Dia berkata, tetapi ya waspada saudara. Tetapi jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kita memang hidup di zaman kasih karunia, bukan lagi di gunung, bukan lagi pada angin badai, bukan lagi pada murka Tuhan yang bisa datang kapan saja berbicara sehingga bangsa Israel menjadi ketakutan. Kita datang kepada kasih karunia Allah yang sudah menerima kita apa adanya. Tetapi ayat ini berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Hari-hari ini mungkin saudara berkata, saya gak pernah menolak Tuhan Bu, saya ibadah setiap hari Minggu Bu. Saya gak pernah menolak Tuhan Bu, saya mendengarkan firman, bahkan saya setia mesbah doa. Orang yang menolak Tuhan bisa jadi dia masih datang kepada Tuhan. Orang yang menolak Tuhan bisa jadi dia masih bergereja, bahkan masih pelayanan. Tapi ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman, ketika kita tidak taat dengan apa yang difirmankan dan aturan, hukum, kebenaran yang berlaku, maka itu artinya saudara, kita sudah menolak Dia yang berfirman. Ya, orang itu bisa saja saudara, kita misalnya kita punya kenalan, kita punya teman. Bisa jadi kita di depan masih bisa ketawa-ketawa dengan dia ya ketika dia datang. Tapi ketika orang itu pergi kita bilang gak usah didengar apa yang dia ngomong. Ini kan berarti saudara sudah menolak dia, tapi saudara menerima dia. Ketika dia datang, boleh gak saya main ke rumah? Boleh. Padahal di hati saudara itu begitu dia pulang ngomong gak usah didengar apa yang dia omongin. Yaitu orang omong kosong. Anda menerima tapi Anda menolak semua perkataannya, entah karena apa. Demikian hubungan banyak orang Kristen dengan Tuhan hari-hari ini. Terlalu banyak orang berkata aku menerima Yesus. Aku sudah menerima Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang yang berkata menerima tapi hatinya menolak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita gak mendengar firman-Nya. Dengan cara apa? Kita tidak taat melakukan firman-Nya. Ayat ini mengingatkan kita, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Supaya kamu jangan menolak Yesus yang menyampaikan firman Allah di bumi. Ya, di sini dikatakan supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Kristus yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya menerima Dia, tapi juga menerima semua perkataan firman-Nya. Yesus berkata, orang yang mengaku mengasihi aku, dia menuruti segala perintah-perintahku. Apabila engkau berkata engkau mengasihi aku, itu artinya engkau menuruti firman-Ku.
Ya, bukan soal hebat pelayanan kita, bukan soal apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, bukan soal berapa banyak perpuluhan yang kau berikan, bukan soal engkau memberikan buah sulung, bukan soal engkau memberikan persembahanmu, bukan. Tapi persoalannya, apakah engkau menjadi pelaku firman Tuhan? Engkau mendengar firman itu dan engkau taat kepada firman itu, artinya engkau menerima dia dan tidak menolak dia. Karena itu ayat ini jelas berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mengerikan sekali saudara kalau Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 26 berkata, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Kalau hari-hari ini iman kita tergoncang, maka Tuhan bilang satu kali lagi aku akan goncangkan. Kalau hari-hari ini rasa percayamu pada Tuhan tergoncang, maka Tuhan bilang satu kali lagi aku akan goncangkan. Sampai tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Mari kita mempunyai daya percaya dan penyerahan total kepada Tuhan hari-hari ini. Sebab kita manusia, kita tidak punya kelebihan apa-apa. Bahkan kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Satu saat kita semua akan digoncang. Ya, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari saudara, kita sudah dijanjikan kerajaan yang tidak tergoncang. Dan untuk bisa masuk ke sana itu tidak mudah. Maka kita harus terbukti dulu sebagai orang yang tidak tergoncang. Sebagai orang yang terus berpegang pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena itu hari ini saudara kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak setiap kita, saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara boleh ambil roti, kalau saudara tidak punya sirup boleh pakai teh. Atau kalau memang tidak ada boleh air putih. Karena semua terjadi dengan iman kita. Mari kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan darah Kristus yang sudah membawa kita menjadi imam perantara perjanjian baru. Mari kita hargai semua kasih karunia Tuhan itu. Dengan cara kita mengakui setiap dosa sebelum memasuki perjamuan kudus. Akui semua dosa. Saudara yang terikat dengan persinahan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Saudara yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan. Saudara yang terikat dengan amarah, kebencian. Mari kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena hanya darah Yesuslah yang sanggup untuk memberikan kita jaminan untuk masuk kepada kehidupan yang tidak tergoncang itu. Mari kita siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, bahkan kalau kami masih hidup, masih ada, sehat, tidak kurang suatu apapun, bahkan mungkin ada yang sakit. Kami tetap bersyukur, terima kasih. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini Bapa, karena itu membawa kehidupan kekal bagi kami. Mari katakan bersama saudara. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Katakan darah-Mu, yes Tuhan, ubahkan hidup kami bersyukur. Kami jadi baru lebih lagi, katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus
ubahkan hidup kami Tuhan. Ku dijadikan. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Katakan sekali lagi, darah-Mu Yesus sucikan. Engkau yang sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau bebaskan kami Yesus. Ubahkan kami dijadikan baru Tuhan. Amin. Mari kita renungkan setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dapat membawa berkat. Bahkan kalau kita salah melakukannya, akan membawa kutuk, sakit, penyakit, bahkan kematian, kata firman Tuhan. Mari kita menghormati darah Kristus atas hidup kita. Datang pada Yesus sebagai perantara imam perjanjian baru yang dapat menyucikan dan menguduskan kita dengan darahnya yang kudus, dengan tubuhnya yang terpecah. Kami mengakui segala pelanggaran kami baik dalam pikiran, perbuatan, hati kami Tuhan sucikan dan kuduskan. Hari ini kami mau menerima perjamuan kudus-Mu yang akan membawa berkat dan kesembuhan dan mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Karena kami melakukannya dengan cara yang benar. Mari kita angkat roti tinggi di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa buat tubuh-Mu yang tercabik bagi kami. Kami menyatu dengan tubuh-Mu lewat perjamuan kudus ini Bapa. Mari angkat tinggi roti ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus, mari kita makan saudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat cawan perjanjian baru yang dimateraikan atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib itu menanggung setiap kesakitan di tubuh kami, menanggung setiap penderitaan, bahkan kematian kekal yang harusnya kami alami, digantikan dengan keselamatan kekal karena darah yang tercurah. Bahkan kami juga tahu dan percaya darah ini bukan hanya dicurahkan bagi kami, tapi darah ini juga tercurah bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Darah ini juga tercurah bagi suami, istri, anak-anak, kakak, adik, orang tua kami yang belum bertobat. Darah ini juga tercurah bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Kami dikuduskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang terikat dengan kutuk dilepaskan dan Tuhan gantikan dengan berkat. Terima kasih buat keselamatan yang abadi yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak takut lagi karena kami tidak datang pada gunung, pada api yang menghanguskan, pada badai yang berbicara yang membuat kami jadi takut. Tapi kami datang kepada imam perjanjian baru, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami oleh kasih karunia. Namun kami mau Tuhan, kami mau belajar untuk tidak menolak Engkau, tidak menolak firman-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu hari ini yang beribadah. Sucikan dan kuduskan hidup mereka dan bawa mereka dalam perkenanan-Mu. Semua mereka yang menghadapi masalah, beban berat Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga percaya Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia. Lawatan Tuhan turun bagi bangsa kami, Indonesia. Terima kasih buat hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu.
diberkati keluar masukmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua.